Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syanifar, BBS. Kali ini kita akan membahas mengenai klaim dari Katolik ya. Ada channelnya itu yang mengklaim bahwa Alkitab itu adalah milik Katolik. Ini klaim berdasarkan cerita-cerita dongeng ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka mengklaim ya, bahwa Alkitab itu yang adalah firman Allah itu milik mereka. Sementara mereka baru muncul itu, ya kira-kira kalau boleh dikatakan ya, tahun 325 lah. Atau kalau mau lebih lagi, ya terserahlah tahun berapa. Tapi Alkitab tidak pernah menulis tentang Katolik. Apalagi menulis tentang nama-nama dari bapak-bapak gereja itu, tidak pernah. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ini Alkitab Kristen ya. Mereka boleh mengklaim ya, tetapi ini yang saya sampaikan ini menurut Alkitab Kristen. Alkitab Kristen itu diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, anggota dari UBS, United Bible Society, ya, yang beranggotakan beratus-ratus anggota di seratusan negara. Jadi kalau Katolik ini mengklaim Alkitab adalah milik mereka, kita lihat ya, dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Ini kita akan berbicara mengenai tahunnya. Lukas itu buku Lukas itu ditulis tahun 60 sampai 63. Ya. Ini mengenai Yesus membacakan kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu ditulis tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini yang dia baca, kitab yang Yesus baca, kitab Nabi Yesaya, yang ditulis tahun 700 sebelum Masehi sampai 680 sebelum Masehi. Dia membacanya ya, itu kurang lebih tahun 33. Dan buku ini ditulis tahun 60 sampai 63. Di mana itu Katolik yang mengklaim? Nah, mereka lahir tahun berapa? Bagaimana mungkin mereka bisa mengklaim ini? Mereka cikal bakalnya aja, nenek moyangnya aja tidak ada. Belum ada.
Jadi hoak itu ya, terbantahkan ya pertama ya. Makanya mereka ini senangnya dengan apa itu? Dengan adat istiadat. Lalu mereka senang dengan filsafat. Lalu dengan dongeng-dongeng. Dongeng kan tidak berdasarkan fakta. Iya kan? Dongeng kan bukan fakta. Maka kata Paulus kepada Titus dalam Titus 1 ayat 13 sampai 14, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Itu dongeng itu bukan kebenaran. Kan senang kan kalau dongeng, ya kan? Nih, mereka juga senang-senang berfilsafat. Kolose 2 ayat 8. Ini sudah dijelaskan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Filsafat itu tidak menurut Kristus. Nah, itu pikir tuh ahli filsafat tuh. Apalagi yang suka dengan adat istiadat. Tidak ada satupun ya adat istiadat yang tidak mengandung unsur okultisme. Silakan disimak. Dan Yesus sudah menegur keras ya dalam Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi itu omong kosong aja itu, bahwa Alkitab itu adalah miliknya Katolik. Katolik itu penyembah Tritunggal. Ya kan? Alkitab itu Allahnya adalah Yesus Kristus. Itu Alkitab Kristen. Semua rasul orang Kristen. Ya. Petrus itu Kristen. Kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Apa kata Petrus? Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang Tritunggal, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dalam nama siapa? Kristus. Tidak dikatakan dalam nama Tritunggal atau Bapa atau Romo Kristus, Pendeta Kristus, Paus Kristus, melainkan dalam nama Kristus itu, yaitu Yesus Kristus. Itu Petrus. Surat Petrus ini pun ditulis dalam tahun 60 sampai 63. Bapak-bapak gereja itu belum ada. Katolik itu belum lahir. Lalu kita lihat apa yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Lukas mencatat mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, tidak disebut Katolik. Ini loh, ditulis juga tahun 63. Katolik belum lahir.
Belum ada. Makanya jangan dongeng berdasarkan fakta. Ini ayat Alkitab. Lagi kata Paulus ya, dalam Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Itu ditulis tahun 1957 Masehi. Sebelum Masehi. Jadi maksudnya ditulis tahun 57 Masehi. Gitu ya. Saya bacakan lagi ya. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus, mereka semua Kristen, para rasul itu. Ini ditulis tahun 57 Masehi. Mana itu Katolik? Mana itu Bapak Gereja? Udah lahir. Petrus pun itu tadi ya, Kristen dan punya istri. Kan kalau Paulus kan tidak boleh punya istri. Ini 1 Korintus 9 ayat 5. Ini Paulus juga yang nulis. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Ya, istri Kristen ya. Bukan istri cabe-cabean. Seperti para pendeta itu tuh, yang punya masalah di apartemen. Yang kemarin apalagi itu, gila itu. Itu bukan Kristen. Itu Tritunggal. Kristen tidak pernah begitu. Saya ulangi ya, 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Itu pasti memuliakan Allah dalam nama Kristus, yaitu Yesus. Ya. Dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Itu Kefas. Kefas itu bukankah Kefas itu adalah Petrus? Itu punya istri. Istrinya mertuanya itu, ya, itu yang disembuhkan oleh Yesus pada saat dia sakit demam. Ini pun ditulis ya, surat Korintus itu tahun 55 sampai 56. Jadi dilihat dari sudut pandang tahunnya saja, itu sudah betul-betul melenceng. Perhatikan ini, ya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, ini Yesus ya berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, ya, semua yang ada tertulis tentang aku. Ya, tentang Yesus harus digenapi dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur.
kitab Taurat itu 5 kitab ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Itu 5 kitab. Ditulis tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Berapa ribu tahun dari sekarang? Lalu 4 kitab Mazmur. Lalu kitab Nabi-Nabi. Terakhir itu ditulis kurang lebih tahun 420 sebelum Masehi. Yesus katakan harus digenapi tentang aku. Nah, itu sudah ada kitab itu. Kitab Taurat, Mazmur, Nabi-Nabi sudah ada. Nah, lalu bagaimana? Ya, Katolik yang muncul baru 1000 berapa tuh? Tahun berapa itu? Bisa mengklaim bahwa ini adalah kitabnya. Nih. Saya harus begitu. Karena ini kan hoax. Ya kan? Tidak sesuai. Makanya baca Alkitab, jangan buku dongeng, jangan tafsir. Sudah terbantahkan bukan? Terbantahkan. Mereka belum lahir, kitab-kitab ini sudah ada. Nah, lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ya jelas belum ditulis pada saat itu, pada saat Yesus berbicara. Tetapi kitab yang terakhir, kitab Wahyu itu, ya, itu ditulis pun sebelum abad pertama sudah selesai. Kurang lebih tahun 90 lah ya, atau ada yang bilang 70 sampai 90 lah itu. Itu. Nah, mereka munculnya tahun berapa? Waras mengklaim kitab ini adalah kitabnya Katolik. Ayam pun termehek-mehek, tahu. Harus berdasarkan Alkitab. Ya, mungkin kalau kalian punya kitab lain ya, Katolik punya kitab lain, ya itu urusan kalian lah ya. Tetapi jangan bilang Alkitab ini adalah kitabnya Katolik. Ini kitabnya Kristen. Sebelum Katolik ada, Kristen sudah ada. Tadi sudah saya bacakan ayatnya itu. Ya kan? Nah. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya. Karena mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ya. Roma 10 ayat 3. Ya kan? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka nggak takluk. Buktinya apa? Alkitab mengatakan Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mereka pelencengin bahwa Allahnya itu adalah Tritunggal. Nggak ada Tritunggal di Alkitab. Yang ada Allah Esa. Nggak ada Allah pribadi di Alkitab. Yang ada Allah itu Roh. Nah ini karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka mendirikan kebenaran sendiri. Jadi jelas bukan bahwa mengklaim Alkitab adalah milik Katolik hoak. Ya kan? Hoak kan? Hoak.
Apa tadi ayam itu? Ayam pun termehek-mehek. Ini ayat Alkitab. Sebab itu, Bapak Ibu jangan mau diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, ya, yang berisi dongeng, filsafat, adat istiadat. Tetapi bacalah Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.